wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyuni, NIM 19150005, Prodi D3 Analis Kesehatan semester 2. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu hidrolisis garam. Pengertian hidrolisis garam. Hidrolisis garam berasal dari dua kata, yaitu hidro yang artinya air dan lisis berarti penguraian. Maka hidrolisis garam adalah reaksi antara air dan ion-ion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah suatu garam. Jadi ketika garam dilarutkan di dalam air, maka akan terjadi suatu reaksi kesetimbangan yang bersifat reversibel serta menghasilkan suatu zat baru dan ion-ion bebas H+ dan OH-. Secara umum, larutan garam yang dihasilkan dari reaksi asam kuat dengan basa kuat bersifat netral. Larutan garam yang dihasilkan dari reaksi asam kuat dengan basa lemah bersifat asam, dan larutan garam yang dihasilkan dari reaksi asam lemah dengan basa kuat bersifat basa, yaitu garam dari asam kuat dan basa kuat yang bersifat netral. Terbentuk dari reaksi basa kuat, asam kuat, memiliki pH sama dengan 7, termasuk jenis garam yang tidak mengalami hidrolisis, contohnya NaCl, CaSO4. Terbentuk dari reaksi NaOH, HCl menghasilkan reaksi NaCl dan H2O. CaOH2 dengan H2SO4 mereaksikan, yaitu CaSO4 dan 2H2O. Na+ cenderung tidak mempengaruhi kesamaan larutan. Anion-anion basa konjugasi dari asam kuat yang tidak terhidrolisis antara lain yaitu Cl-, Br-, I-, NO3-, dan CiO4-. Kation-kation dari basa kuat yang tidak terhidrolisis antara lain kation-kation logam golongan 1A dan 2A yaitu Li+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+, kecuali Be2+. 2 yaitu garam dari asam kuat dan basa lemah bersifat asam. Terbentuk dari reaksi asam lemah dan asam kuat, memiliki pH kurang dari 7, termasuk jenis garam yang mengalami hidrolisis parsial atau hidrolisis kation. Contohnya NH4Cl dan FeSO4. Terbentuk dari reaksi NH4OH HCl yang mereaksikan, yaitu NH4Cl dan H2O. Selanjutnya yaitu FeOH2 dan H2SO4 mereaksikan FeSO4 dan 2H2O. Kation yang dapat terhidrolisis meliputi yaitu kation asam konjugasi dari basa lemah seperti NH4+, CH3NH3+, C6H5NH3+, dan C5H5NH+. Sedangkan selanjutnya yaitu kation logam dengan densitas muatan tinggi seperti Fe3+, dan Cr3+, Al3+, Cu2+, dan Ni2+. Ketiga yaitu garam dari asam lemah dan basa kuat bersifat basa. Terbentuk dari reaksi basa kuat dan asam lemah, memiliki pH lebih dari 7, termasuk jenis garam yang mengalami hidrolisis parsial atau hidrolisis anion. Contohnya yaitu CH3COONA. Terbentuk dari reaksi NaOH, CH3COOH mereaksikan, yaitu CH3COONA dan H2O. Anion basa konjugasi dari asam lemah yang dapat terhidrolisis menghasilkan ion OH-, antara lain yaitu Cn-, NO2-, F-, PO4-, CO3-, S2-, HS-, CiO-, C2O42-, HCOO-, CH3COO-, dan C6H5COO-.
yaitu garam dari asam lemah dan basa lemah. Garam dari asam lemah dan basa lemah bergantung pada harga tetapan ionisasi asam dan ionisasi basanya K dan K. K kurang dari K bersifat asam, K lebih dari K bersifat basa, K sama dengan K bersifat netral. Termasuk jenis garam yang mengalami hidrolisis, reaksi ionisasi. Contohnya CH3COO NH4 mereaksikan yaitu CH3COO- dan NH4+. Reaksi hidrolisisnya CH3COO- dan H2O mereaksikan yaitu CH3COOH dan OH-. NH4+ dan H2O mereaksikan yaitu NH4OH dan H+. Larutan garam. Garam adalah senyawa antara ion positif basa dan ion negatif asam. Contohnya HCl dan NaOH mereaksikan yaitu NaCl dan H2O. HCl dan NH4OH menghasilkan yaitu NH4Cl dan H2O. HCN dan NaOH mereaksikan yaitu NaCN dan H2O. Hidrolisis garam dikenal dengan istilah tatapan hidrolisis atau KP yang digunakan untuk menunjukkan kesetimbangan hidrolisis secara kuantitatif. Tetapan hidrolisis atau KP terkait dengan tetapan ionisasi asam atau Ka dan tetapan ionisasi basa atau Kb, serta dapat digunakan menentukan pH larutan garam. Garam dari asam lemah dan basa kuat. Hidrolisis anion ini terjadi menurut reaksi kesetimbangan berikut. Kita bisa lihat dari gambar di samping. Contoh rumusnya yaitu OH- bisa dilihat rumusnya yaitu akar KW per Ka kali A-. Sedangkan untuk KH 1 per Ka kali KW, di mana KW tetapan ionisasi air, Ka tetapan ionisasi asam, A- konsentrasi ion garam yang terhidrolisis. Garam dari asam kuat dan basa lemah. Pada gambar ini mengalami hidrolisis adalah kationnya M+ dan H2O direaksikan menjadi NOH H+. Rumusnya yaitu akar KW kali M+ per Kb. Sedangkan untuk KH 1 per Kb kali KW, di mana KW tetapan kesetimbangan air, M+, konsentrasi M+ dari garam, sedangkan Kb tetapan kesetimbangan basa. Selanjutnya yaitu garam dari asam lemah dan basa lemah. Garam ini mengalami hidrolisis total, kation dan anion dari garam mengalami hidrolisis dengan reaksi M+ dan A- dan H2O jadi reaksi HA+. KH-nya rumusnya KW per Ka kali Kb, sedangkan untuk H+-nya yaitu akar KW kali Ka per Kb. NaOCl 0,3 m. Garam NaOCl termasuk garam dari asam lemah HOCl dan basa kuat NaOH, sehingga kation Na+ tidak terhidrolisis, sedangkan anion OCl- akan terhidrolisis menghasilkan larutan bersifat basa pH lebih dari 7. Bisa kita lihat OH- sama dengan 3,22 kali 10-4. pOH sama dengan 3,49. Maka pH-nya yang didapat yaitu 10,51.
C6H5NH3Cl 0,2 m. Garam C6H5NH3Cl termasuk garam dari asam kuat HCl dan basa lemah C6H5NH2, sehingga anion Cl- tidak terhidrolisis. Sedangkan kation C6H5NH3+ akan terhidrolisis menghasilkan larutan bersifat asam pH kurang dari 7. Bisa kita lihat, yaitu H+ sama dengan 1,64 kali 10-3, maka pH-nya sama dengan 2,78. NH4F 0,1 m. Garam NH4F termasuk garam dari asam lemah HF dan basa lemah NH3, sehingga kation NH4+ dan anion F- keduanya terhidrolisis. Oleh karena KaF 6,6 kali 10-4, KbNH3 1,8,10-5, larutan garam akan bersifat asam pH kurang dari 7. Bisa kita lihat, yaitu H+ 0,5 kali 10-7, maka pH-nya yaitu 6,22. Saja yang dapat saya sampaikan tentang hidrolisis garam. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.